2 minggu kemudian, pagi ini telah berlangsung ijab kabul pernikahan Smoothies dan Milk. Acara berlangsung khidmat dan sederhana. Dan setelah semua selesai, hari ini juga Piti dan Kopi akan pamit ke Thailand selama kurang lebih 1 minggu saja. Besti, selamat ya kalian. Gue masih gak nyangka kalian bisa happy ending. Gue ikut seneng. Makasih ya Pi. Semoga kalian nyusul. Kan mau ke Thailand. Sekalian aja kewong di sana. Bisa aja loh. Oh ya Mil, kira-kira kalau Smoothies jadi istri lo dan udah berumah tangga, dia masih lo bolehin gak main sama kita? Hoy, kalian gak perlu khawatir. Kehadiran gue bukan untuk misahin kalian dari Smoothies. Dan gue yakin Smoothies bisa menempatkan diri mana suami dan mana sahabat. Tenang aja, gak akan ada yang berubah dari gue. Hanya saja ketika kita main harus nambah personil. Karena Milk juga harus ngintil sama Tuti. Tentu saja, kita bukan sahabat lagi. Kita keluarga, ucap Mujito. Betul, personil kita gak cuman Milk dan Baby Tuti, tapi juga Piti. Oh, kopun kap. Ngomong-ngomong, kalian mau bulan madu kemana? Oh, bulan madu ditunda dulu. Nunggu istri gue selesai nifas dulu. Ting ting, apaan sih? Ucap Smoothies malu-malu. Wah, harus penuh kesabaran loh Milk. Gimana kalau kita bulan depan liburan bareng? Saran Kopi. Setuju, rencanakan. Ucap Mojito. Kemana Pi? Yang deket-deket aja. Tanya Smoothies. Ke Bali. Gimana sayang? Lu suka? Oh, boleh. Di apartemen Bandrek. Malam ini Bandrek kesepian. Sejak kejadian di rumah kosong malam itu, Bandrek kesulitan menemui Kopi. Kopi selalu menghindar, dan keduanya hanya mengobrol lewat chat. Beruntung, Kopi masih mau membalas chatnya, meski tak seintens saat sebelum cowok Thailandnya itu datang. Tapi tak mengapa, setidaknya dia tak hilang komunikasi dengan cowok orang yang ia sukai itu. Dan malam ini, Bandrek selalu rindu seperti malam-malam sebelumnya. Sudah dari sore tadi Bandrek mencoba mengechatnya tapi tak ada jawaban. Bandrek tak berani menelpon, bukan karena takut, tapi karena Kopi yang mengancamnya, yang melarangnya untuk menelponnya. Tapi nyatanya hari ini dia tak mendapat kabar sekalipun dari cowok orang itu. Bandrek pun sedih, cemas, resah, dan gelisah. Lagi-lagi dia duduk di balkon apartemennya, sembari menyalakan rokoknya. Bandrek bingung harus melakukan apa. Booking boti pun ia tak ingin. Yang hanya ia ingin saat ini hanya Kopi. Inikah rasanya jatuh cinta dan bertemu orang yang tepat? Tapi kenapa harus Kopi? Kenapa harus cowok orang? Bandrek heran. Padahal dia merasa bertemu dan bermain dengan berbagai varian jenis laki-laki. Tapi semua hanya berakhir di ranjang. Tak seperti Kopi, berakhir di hati. Padahal jelas-jelas yang lebih tampan dan lebih segalanya banyak jika dibandingkan dengan Kopi. Tapi kenapa? Kenapa harus Kopi? Berkali-kali Bandrek mengalihkan perasaannya tapi tak mampu. Bandrek benar-benar merasa sepi. Bandrek mencoba menghubungi Mok. Namun Mok malam ini keluar kota. Perutnya terasa lapar. Suntuk di dalam apartemen, Bandrek mencoba mencari angin dan sekaligus makan malam di luar. Bandrek mematikan rokoknya, lalu mengambil jaket kulit dan kunci mogenya. Lalu kemudian keluar mencari makan. Di sepanjang perjalanan, Bandrek teringat-ingat saat berdua berboncengan bersama Kopi. Bandrek rindu saat tangan Kopi melingkar di perutnya. Bandrek rindu tingkah usilnya yang selalu menyelipkan dan memasukkan tangannya ke dalam sidinya. Memilin-milin putingnya saat Bandrek menyetir. Bandrek rindu Kopi bersandar di punggungnya saat dia mengantuk. Dan Bandrek juga rindu saat Kopi memanggilnya Mimin every time. Di rumah Milk, malam ini Smoothies tampak cantik dan anggun dengan memakai dress panjang. Smooth,
Sudah siap sayang? Sudah. Cantik banget istri gue, ucap Milk memeluk Smoothies dari belakang. Gue nervous mau ketemu keluarga besar lo. Lo tenang aja, keluarga gue bener-bener asik dan super welcome. Dan lo tahu gak pertama kali gue jujur sama bokap pas gue ngaku ngehamilin anak orang? Apa? Gue sempat diusir dan nyuruh nyari lo. Dan gue gak dikasih balik ke rumah sebelum gue nemuin lo. Dan itulah, gue sempet stres. Gue harus cari lo di mana. Dan karena gue selalu menyelipkan nama lo di setiap doa gue, makanya Tuhan memberi petunjuk lewat pertemuan gue sama Es malam itu. Gue juga bersyukur gue bisa bertemu lo lagi. Dan lo tahu gak betapa senangnya bonyok gue pas gue nemuin lo. Apalagi nyokap, dia bilang lo suai mak, cantik. Oh, gue gak sabar ketemu mama. Ya sudah, kita berangkat ya. Jangan lupa botol susunya sayang. Iya. Ketika Milk dan Smoothie hendak keluar, mobil Mujito datang. Guys, mau kemana? Rapi bener? Tanya Es. Aduh Besti, sorry. Kita mau ketemuan keluarga besar di hotel. Oh gitu, baru aja mau kita ajak jalan cari makan. Thanks bro, sayangnya gue udah janji. Next dah, atau besok makan malam bersama aja di rumah, ucap Milk. Iya guys, besok gue masak. Gue kangen masakan lo Smooth, ucap Mujito. Iya, besok malam kalian kesini ya. Oke deh, by the way gue mau cium Tuti dulu. Tuh. Bobot terus ya Putri Dedi. Muah. Dedi jalan ya. Hati-hati Dedi. Keduanya pun meninggalkan Smoothies dan Milk. Milk, apa mereka bisa main kesini kapan aja? Ya tentu boleh sayang. Terima kasih ya, lu suami yang pengertian. Di kafe Pelangi, malam ini karena Smoothies dan Milk ada acara keluarga, Es dan Mujito terpaksa hanya jalan berdua saja. Dan saat ini mobilnya baru saja tiba di kafe Pelangi. Lapar banget gue. Gue juga lapar. Pengen makan lo, ucap Mujito yang sekarang agresif. Oh, tadi kan udah sayang. Nanti malam lagi ya. Apa sih yang gak buat lo? Hehe. Lo tahu gak, malam ini biasanya gue sama Smooth dan Kopi ketika lo di Thailand. Dan sekarang kebalik, gue sama lo, sedangkan mereka berdua pada sibuk sendiri. Gue gak bisa bayangin kalau gak ada lo. Itu kan hanya kebetulan aja. Si Smooth kan kebetulan aja dia ada acara keluarga. Kopi kan palingan cuma seminggu aja. Nanti juga kita kumpul bareng lagi. Iya sih, tapi tetap saja situasinya pasti gak akan seperti dulu lagi. Dan gak sebebas dulu lagi. Apalagi mereka sudah sibuk sendiri-sendiri. Smooth dengan keluarga kecilnya dan Kopi dengan cowoknya. Oh, jangan sedih. Kan Milk open sama kita dan masih ngebolehin kita main sama Smooth. Dan lagi pula, satu hal yang harus lo tahu. Kalaupun mereka sibuk sendiri-sendiri, masih ada gue yang akan selalu ada buat lo. Thanks Es. Gue anggap aja lo sekarang istri gue. Terserah lo aja deh, tapi ingat, jangan coba-coba kecantol kalau ada cowok lebih cakep dari gue. Gak kebalik. Lo yang homo, harusnya gue yang takut lo kecantol cowok lain. Oh, gue berani sambar geledek. Cuma lo satu-satunya cowok yang buat gue jatuh cinta. Ya sudah, kita masuk. Yuk. Keduanya pun masuk ke dalam kafe dan mencari tempat duduk. Dan ketika sedang mencari tempat duduk, Mujito terkejut ketika bertemu Bandrek terlihat duduk sendirian menyeruput kopi sembari menikmati live music. Mujito pun berniat menghampiri Bandrek. Es, kita duduk sama cowok berjaket kulit yang di sana. Kenapa harus sama dia? Tempat duduk yang lain masih ada. Oh, lo suka sama dia? Belum apa-apa udah netting. Dia itu Bandrek. Hah? Bandrek?
Si Mimin yang deket sama Kopi itu? Lo kan belum kenal. Gak penting. Lagian kan Kopi udah sama Piti. Gue cuma penasaran aja, apa salahnya sih? Iya. Yuk lapar nih. Keduanya pun menghampiri Bandrek. Jit, boleh gabung? Oh, tentu saja. Kebetulan, gue kesepian. Oh, emangnya kemana Mok? Mok sedang sibuk. Oh iya, kenalin, ini S. Udah tahu, dia cowok lo kan sekarang? Kok lo tahu? Tanya S. Kopi sering bercerita tentang kalian. Kalian sahabat yang luar biasa. Dan ternyata gue baru tahu orang yang biasa dipanggil Mimin sama Kopi. By the way, lo cakep juga. Aduh, Cit. Ganjen. Ingat janji kita. Iya, cuma gitu aja ngambek. Oh iya, kemana Kopi dan cowoknya? Kenapa tidak ikut bersama kalian? Seharian ini gue ngehubungin dia tapi gak direspon. Jelas aja, dia udah berangkat ke Thailand. Apa? Iya, tapi dia hanya sebentar kok. Kenapa? Kok kaget gitu? Ucap Mujito penasaran saat melihat ekspresi panik Bandrek. Oh, gak apa-apa bro. Ucap Bandrek menyembunyikan perasaannya. Drek, lo selebgram apaan sih? Coba lihat akun lo. Sini, tulis IG lo biar gue follow akun lo. Nih, coba follow. Ntar gue follow back. Nih, udah. Wah, lo bener-bener selebgram. Gue gak nyangka. Ya, meskipun seleb belok. Biasa aja. Kalau gitu gue bisa endorse dong. Dan kalau kenal gini bisa dapat harga spesial. Canda Drek. Santai aja Jit. Tapi gue serius butuh bantuan lo. Oh, gini aja. Lo gak perlu bayar gue. Karena gue juga butuh bantuan lo. Apa itu? Apa ada hubungannya dengan Kopi? Tanya Mujito yang hanya dijawab senyum oleh Bandrek. Permisi, mau pesen apa? Es, lo mau apa? Steak aja, yang mateng. Oke, Mbak, sirloin steak 2, well done, dan minumnya ice coffee 2. Baik. Oh iya, balik ke topik yang tadi. Gue pengen lo promosiin toko gue, toko furniture dan elektronik gue. Karena minggu depan gue mau buka cabang baru dan pasti banyak diskon. Santai aja bro. Baiklah. Wih, bukannya ini si Kopi yang lo post sama yang di foto profil lo? Iya. Lo kok tahu? Ya tau lah. Baik gue, Mojito ataupun Semutis pasti tahu kalau ini Kopi. Meskipun kecil di PP lo dan di posan lo, kelihatan baju dia. Wait, gue jadi penasaran. Kenapa lo segitunya ngepost foto temen gue dan sedikit intim? Tanya S penasaran. Lo suka sama Kopi? Tambah Mojito yang membuat Bandrek seraya terpojok saat keduanya menginterogasi. Oh, kalaupun gue suka, dia kan udah punya cowok. Jawab Bandrek mencoba santai, padahal campur aduk di dalam hatinya. Oh, sekalipun dia punya cowok, apa lo tetap suka sama teman gue? Tanya S yang masih penasaran. Kenapa? Kalian gak suka kalau gue suka sama Kopi? Bukan gak suka, kita memang sahabat. Tapi urusan hati kita gak pernah ikut campur. Kita sih terserah Kopi aja. Tapi lebih baiknya kalian berteman dekat saja. Karena gue lihat Kopi sudah bahagia bersama Piti. Ucap Mujito netral. Tapi kenapa gue ngerasa setiap Kopi cerita tentang lo, gue bisa ngerasain betapa excitednya dia sama lo. Entahlah, apa itu perasaan gue aja. Karena gue tahu betul Kopi seperti apa. Gue tahu apa yang harus gue lakuin. Ucap Bandrek meyakinkan. Lagian ya Drek, lo kan seleb, lo populer. Ya meski di kalangan belok sih, lo cakep.
pengikut lo banyak. Kenapa lo harus kepincut sama si Kopi? Temen gue yang gak banget. Emang gak ada cowok yang lebih keren daripada si Kopi? Ucap S penasaran. Emang kenapa Kopi S? Bisa-bisanya lo ngejelekin temen sendiri? Ucap Mojito. Bukan gitu Jit. Si Bandrek bisa cari yang lebih wah dari Lo tahu gak? Tadinya gue gak percaya yang namanya cinta. Sekaligus gue homo kan. Gue gak percaya cinta sama laki-laki. Selama ini gue cuma have fun. Tapi begitu gue ketemu temen lo, gue baru sadar. Kopi lah satu-satunya cowok yang bisa buat gue percaya bahwa cinta itu ada. Lo bener Drek, kita sama. Karena gue juga baru menyadari bahwa cinta sama laki-laki itu memang ada. Ucap Mojito bucin sembari melirik S yang membuat S tersipu. Di Bangkok, malam ini Kopi dan Piti sedang makan malam bersama. Dan ketika sedang makan malam, Smoothies menelponnya. Nong, kayak, Smoothies Pi. Nong angkat dulu ya. Kap, Smooth, makan. Dari tadi gue tunggu lo nelpon, gak nelpon-nelpon. Bikin khawatir aja. Oh, besti gue yang paling cuantik ini khawatir. Tenang, gue udah sampai sejam yang lalu. Oh, syukurlah. BTW, lo udah ngehubungin S sama Mojito? Belum nih, habis ini. Lo ada di mana, Smooth? Rame amat. Gue lagi ketemu sama keluarga besar gue. Wah, selamat ya. Ponakan gue mana? Ada, lagi digendong sama mama. Udah dulu ya, si Tuti nangis. Lo jangan lupa telepon S sama Mojito ya. Oke Besti, salam buat Milk ya. Oke. Gimana Nong? Nong lupa Pi, kasih tahu mereka kalau Nong udah sampai. Kalau begitu, Nong kasih tahu Nong Jit sama Nong S. Kap. Pi, ke toilet dulu ya Nong. Kap Pi, memanggil S. Pi, udah sampai loh. Udah, ini lagi makan sama Piti. Kalian lagi di tempat biasa ya? Yoi, tempatnya sih biasa. Tapi ada yang gak biasa malam ini. Oh ya, ada apaan? Live musik ya? Ada selebgram. Oh ya, siapa? Nih orangnya. Ucap S mengarahkan kamera HP-nya pada Bandrek. Dan Bandrek dengan santai dan tampannya hanya melirik dan tersenyum sembari menghisap rokoknya. Min, lo mau ngobrol? Tanya S pada Bandrek. Namun Bandrek hanya menggelengkan kepalanya, meraih gelas kopinya, menyeruputnya, lalu mengalihkan pandangannya pada stage dan mengabaikan kopi. Meski dalam hatinya dia sangat rindu teramat sangat pada kopi. Namun mengetahui jika kopi bersama Piti membuatnya jadi tak bisa leluasa berbicara. Itulah mengapa Bandrek lebih memilih tak banyak bicara. Tapi Bandrek tak sungguh-sungguh mengabaikannya. Matanya memang mengarah pada stage, tapi telinganya fokus pada pembicaraan mereka, alias menguping dan terus memantau. Ya paling enggak rasa rindunya sedikit terobati meski hanya mendengar suaranya saja. Pi, mana Piti? Itu dia, ucap Kopi yang seketika S menyembunyikan Bandrek dari Piti. Au, Nong Jit, Nong S, Tamalayu. Oh, lagi makan Pi. Oh, Kap. Pi, lo udah kasih tahu Smoothies? Oh, udah baru aja. Ya udah deh syukur. Jangan lama-lama di sono. Cepetan balik ke Indo. Soalnya kalau kelamaan ada yang kangen. Hah? Siapa? Ucap Kopi terkejut. Tak hanya Kopi, Bandrek pun sempat melirik S. Namun masih dengan gaya cool dan santainya sembari tetap menghisap rokoknya. Ya siapa lagi yang kangen? Gue, Mojito, dan Smoothies lah. Sama pekerjaan lo di sini yang kangen. Oh, gue kira siapa? Emang lo ada kangen sama siapa? Mojito menginjak kaki S.
Hehe. Kap nong es, Pi kiteng ke nasi padang kap. Oh, tenang Pi. Nanti kalau Pi kesini lagi, gue traktir cobain semua restoran nasi padang yang ada di kota ini. Oh, kop China? Indi kapi. Kalau gitu gue capek, ngantuk mau tidur. Gue sama Piti mau balik dulu ya istirahat. Oh, oke. Gak ada sepatah dua kata nih, ucap Es yang tak henti-hentinya menggoda sahabatnya itu. Apaan sih lo Es? Ya udah, gue tutup nih. Tutup aja. Kok kayak berat amat mau nutup. Es. Bye-bye kopi, Piti. Selamat istirahat. Fandi nakap. Bye-bye. Radhi sawat nong Es, nong Jit. Selamat malam. Malam. Tut. Drek, kenapa lu tadi diam aja? Tanya Mojito penasaran. Gak perlu. Dengar suaranya aja sementara cukup. Ucap Bandrek tersenyum yang masih dengan gaya santainya yang membuat Es dan Mojito saling mengangkat pundak dan tersenyum bersama. Di Bangkok, malam ini setelah keduanya makan malam bersama, Piti dan Kopi sudah sampai di rumah kecil Piti yang sekarang dihuni oleh teman Piti yang dulu sebelumnya sempat satu pekerjaan dengannya. Dan kini setelah mandi, keduanya sudah berdua di atas ranjang. Namun entah mengapa, Kopi masih kepikiran si Mimin. Melihat ekspresi cowok Indonya yang tak biasa itu, Piti merebahkan tubuhnya mendekati dan memeluk Kopi. Nong, Kap. Tamalai Nong. Kenapa Nong terlihat tak semangat? Oh, mebelai Pi. Nong hanya sedikit lelah. Oh, sini buka bajunya. Hah? Iya, buka. Pi, yak bisa kakunoy bah? Mai, piyak nuat Nong. Nuat itu tai mesas. Oh, Pi mau pijat Nong? Kap. Mebelai Pi, it's okay. Nong gak mau ngerepotin Pi. Pi juga pasti capek kan? Mai, Pi oke. Sini telungkup. Ayo, lu leu. Cing ngopi, cing di. Alewah. Kap. Kopuna. Kap. Kopi pun melucuti bajunya satu persatu dan hanya meninggalkan sidinya saja yang membuat Piti heran. Nong Kap. Kenapa gak dibuka semua? Au, apa harus semua Pi? Tentu saja Nong. Tenang aja, Pi akan tahan. Pi tahu Nong lelah. Oh, Kap. Piti pun mengambil olive oil. Lalu Piti mulai membalurkan minyak itu ke punggungnya. Jari jemari Piti mulai menekan titik-titik di punggung Kopi, mengurut secara perlahan tapi pasti. Oi, Piti cocok jadi tukang pijat. Cing di. Kap. Tapi Pi juga gak mau jadi tukang pijat. Cukup memijat Nong saja. Kapi. Pijatan Piti kini mulai turun di pinggang Kopi. Rasanya begitu rileks dan nyaman. Piti benar-benar ngemong dan memperlakukannya dengan kasih sayang. Kopi benar-benar merasa beruntung. Pijatan Piti terus turun dan begitu pijatan itu sampai di pantatnya. Oh, Pi. Kenapa Nong? Enak Pi, bukannya rileks, tapi pijatan Pi bikin Nong turn on. Oh, apa itu karena Pi memikat pantat Nong seperti ini? Oh, Pi. Enak Pi. Lebih dalam Pi. Iya, Pi di situ. Nong pengen lubang Nong Pi pijat. Lakukan yang menurut Pi terbaik. Kap, sepertinya lubang Nong juga butuh dipijat supaya tetap lentur dan daya cengkeramnya tetap kuat. Meski nantinya Pi akan pakai terus. Pi bisa aja, pijat saja Pi, pijat plus.
Kap, nikmati saja Kap. Piti pun tak hanya memijat, tapi juga meremasnya dengan gemas, menekan-nekan lubang matahari itu dengan jari jemarinya, lalu membuka celananya sendiri, dan mengoleskan olive oil ke miliknya. Jempol tangan kiri Piti masih menekan-nekan lubang matahari kopi, sedangkan tangan kanannya mengocok miliknya sendiri. Dan begitu milik Piti benar-benar hard on, Piti mendekatkan miliknya ke lubang kopi. "Oi Pi!" teriak Kopi saat ujung kepala milik Piti menekan-nekan dan memijat lubangnya, menggeseknya secara vertikal ke atas dan ke bawah, lalu kembali mengucurkan olive oil di belahan pantat Kopi dan mengulangi menggeseknya hingga Kopi mulai bergoyang dengan sendirinya. "Pi, lo nggak tahan, masukin Pi." "Oh, Pi masih memijat Nong, supaya lubang Nong terstimulasi." "Ini udah nggak terstimulasi lagi Pi, ini udah sange Pi." "Nong udah siap?" "Dari tadi Pi." Nong seperti biasanya selalu menggigit milik Pi. "Pi Shop mak." Piti terus memompa dan bertahan di posisi yang sama. Piti benar-benar tipe top yang memiliki attitude dalam setiap bercinta, selalu memperlakukan botinya dengan lembut, pelan tapi mantap. Apalagi sembari menggenjot, Piti mencium garis punggung Kopi yang terlihat seksi. Dan saking nikmatnya, Kopi sampai tak tahan mendesah, sampai-sampai suaranya terdengar berisik. "Nong, jangan keras-keras." "Oh, kotot Pi, Nong suka gak tahan." "Oh, sini bibirnya biar gak berisik." "Kap." Keduanya pun kini menikmati persetubuhan. Dan lama-lama keduanya sama-sama tak tahan. Kopi merasakan hentakan Piti semakin dalam dan terasa menembus sampai usus. Cengkeraman tangan Kopi kini mencengkeram kuat kepala ranjang. Kakinya mulai bergerak mengangkang lebar. Ranjang itu terus bergoyang hingga tiba-tiba, "Nong, Pi." Piti pun ambruk di punggung Kopi, mencium leher Kopi dengan mesra, sembari mengatur nafas, dan ranjang itu pun perlahan berhenti bergerak. Di apartemen Bandrek, malam ini Bandrek masih saja kesulitan tidur. Ya, siapa lagi yang menyebabkan dia seperti ini kalau bukan cowok orang? Di saat Kopi dan Piti lemas karena baru selesai bercinta, di sisi lain Bandrek lemas karena selalu memikirkan Kopi. Bandrek hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, memperhatikan ranjangnya sendiri, mengingat saat-saat berdua di ranjang bersama Kopi. Bandrek rindu ranjangnya berantakan karena Kopi. Bandrek rindu ranjangnya bergoyang karena Kopi. Bandrek rindu spraynya basah cairan lubrikan karena Kopi. Bandrek selalu rindu, dan rindu. Apapun yang dilakukan bersama cowok orang itu, cemas memikirkannya, Bandrek mencoba menghubunginya. Di Bangkok, di kamar Piti sendiri, keduanya masih terlelap, dengan masih tanpa busana, dan ketika sedang mimpi indah, suara HP Kopi bergetar, tanda panggilan masuk. Piti menyadarinya, namun rasa kantuk membuat dia mengabaikannya. Namun, suara gemetar HP itu tak kunjung berhenti, sampai membuat Piti terbangun dan mencoba membangunkan Kopi. "Nong Kap, alaina Pi, ngantuk." "Ada telepon sepertinya." "Oh, mebelai Pi, palingan es kalau enggak mojito. Angkat aja Pi." "Oh, Kap." Ketika mau mengangkat, HP Kopi berhenti berbunyi. Piti yang mendapat izin dari Kopi mencoba membuka HP-nya. "Mimin." "Kaya? Siapa dia?" Belum hilang rasa penasarannya, muncul pesan WA yang ternyata dari Mimin, dan Piti pun membukanya. "Pi, gue kangen. Gue sebenarnya males ngechat lo panjang-panjang kayak gini. Ini bukan gue banget. Tapi gue kangen banget tahu. Lo tahu gak sih, di setiap sudut apartemen gue, dimanapun itu gue inget lo. Keluar apartemen pun lo masih nyusahin gue, bikin sumpah pikiran gue. Gue bener-bener sepi.
Gak ada lo. Gue tahu lo sekarang pasti lagi happy sama cowok lo. Tapi di sini gue kesiksa batin mikirin lo. Please, gue sayang sama lo. Gue gak main-main. Kembali sama gue. Nong Bandrek, ucap Piti saat melihat betul-betul Pepe si Mimin. Ya, Piti masih ingat betul wajah Bandrek malam itu. Piti pun tak membalasnya. Piti shock. Ada apa sebenarnya di antara keduanya? Awalnya, Piti tak menaruh curiga sedikit pun. Piti termasuk orang yang selalu berpikir positif, tapi tak menyangka jika akhirnya dia kecolongan. Pantas saja Bandrek terlihat kurang bersahabat malam itu dan sangat mencurigakan. Piti baru ingat jika Nong Jit dan Nong S sempat bilang jika Bandrek adalah seorang selebgram. Piti pun yang penasaran tak melanjutkan tidurnya. Piti duduk di sebelah kopi, sembari melihat kopi yang masih terlelap. Entah mengapa, Piti tak membangunkannya, menanyakan kebenaran yang ada. Piti justru membuka aig kopi, dan di sana muncul post terbaru dari cowok Maskel yang menunjukkan 3 gelas minuman dengan pemandangan cowok seatless yang hanya setengah badan, dengan ketiak yang terbuka, menunjukkan rambut halus tapi cukup lebat, namun seksi, dengan guratan otot lengan yang menonjol, tapi masih dengan wajah yang tak terlihat. Dan di post itu admin menulis caption, Bandrek, coffee or Thai tea? Make your choice. Seketika banjir komentar. I choose coffee. Gue suka kopi dan Bandrek. Bandrek and coffee. Gue suka nonton Bel Thai. Gue pilih Thai tea. Gue suka teh dan susu dong. Gue pilih Thai tea. Gue suka kopi hitam sama Bandrek, produk lokal. Cowok pun lebih doyan yang lokal. Kopi Bandrek dong. Gue pilih miminnya, boleh nggak? Gue pilih nyeruput kopi sambil nyeruput ketek adminnya. Tak puas membaca komentar-komentar netizen, Piti kembali men-scroll IG-nya, di mana di sana ada beberapa foto yang diyakini fotokopi bersamanya. Bahkan di PPIG adminnya, Piti bisa tahu jika itu kopi. Piti tak menyangka jika keduanya sudah seintim ini. Piti pun lagi-lagi menatap wajah polos kopi yang sedang tertidur, lalu meletakkan HP kopi di nakas dan tidur di sebelah kopi, lalu mengelus rambutnya. Piti meneteskan air mata, memeluk kopi dalam diam. Entah apa yang Piti rasakan malam ini. Yang jelas, tak sedikit pun dia membangunkan kopi. Kopi bergerak, lalu kemudian memeluk Piti dan tidur di dadanya dengan nyaman. Piti kembali mengelus kepalanya, memejamkan mata. Hingga lambat laun, tetesan air matanya mengering dan Piti tertidur. Di rumah Milk. Di tempat lain, di rumah Milk, tepat pukul 12 malam, mereka baru saja sampai rumah. Milk, gue gerah, gue pengen mandi, nitip Tuti bentar ya. Oh, sini, biar gue yang gendong. Smoothies pun masuk ke kamar mandi, dan Milk menggendong Tuti, sembari sesekali berfoto selfie, mengabadikan wajah Tuti. Gila, ini mah Milk Junior. Kita kembar ya nak? Gue masih gak percaya kalau gue udah punya baby. Tuti pun menangis. Milk meletakkan Tuti di box bayi, lalu beranjak mencari botol, hendak membuatkan susu, karena Smoothies belum selesai mandi. Duh, di mana tadi botolnya ya? Sabar nak, sabar. Papa lagi cari botol di tas mama. Duh, mana ya? Jangan-jangan ketinggalan lagi. Waduh, bahaya. Cekrek. Milk, sayang, botolnya kok gak ada? Yang bener, tadi kan udah gue suruh masukin semua. Iya, perasaan sih udah. Ya udah, biarin aja. Biar diasi aja. Smoothies pun meraih Tuti dari box, lalu duduk di ranjang dan hendak menyusuinya. Namun, lagi-lagi dia memperhatikan Milk. Kenapa? Masih malu? Oh, kita udah menikah. Apa lo lupa? Enggak, siapa yang malu? Ucap Smoothies
dengan terpaksa membuka payudaranya dan memberi ASI pada Tuti di depan Milk. Ucap Milk memperhatikan Smoothies yang sedang menyusui. Kenapa lihat-lihat? Oh, apa salahnya ngeliat istri sendiri? Halal kan daripada ngeliat istri orang? Ih, jangan sampai lo macem-macem. Cemburu? Takut ya gue ngelirik cewek lain? Canda mah. Lo tau gak ketika lo sedang menyusui anak kita, lo tuh terlihat jauh lebih seksi. Gombal. Serius, lo tuh anggun, seksi, dan aura keibuan lo memancar. Lo ngerayu gue? Kali ini enggak, gue jujur dari hati yang paling dalam. Makasih. Makasihnya gak ikhlas. Makasih suamiku. Ya udah, gue mandi dulu karena abis ini gantian gue yang netek. Ih, gak boleh tahu. Lo jangan aneh-aneh. Gue belum bisa itu. Ih, mesum. Prak, Mil pun masuk ke kamar mandi. Pagi hari kemudian, pagi ini Kopi baru saja bangun. Dan ketika sedang bangun, Kopi terkejut saat Piti tak ada di sampingnya. Kopi pun keluar kamar dan ternyata melihat Piti memasak sesuatu untuk sarapan keduanya. Nong, sudah bangun? Kap? Masak apa, Pi? Masak telur dadar. Nong suka kan? Oh, apapun yang Pi buat untuk Nong, Nong akan suka. Kalau begitu, Nong mandi dulu. Setelah ini kita sarapan bersama. Karena hari ini, Pi akan ajak Nong jalan-jalan. Sembari membeli perlengkapan untuk Pi tinggal di Jakarta nanti. Oh, Kap. Entah mengapa, Piti masih tak menunjukkan sikap kecewanya pada Kopi. Dan ketika Piti sedang menggoreng, dia tersenyum sembari membatin. Nong, Piti akan lakukan apapun asal Nong bisa bersama Piti terus. Pi sayang sama Nong. Pi tahu ini bukan salah Nong. Pi tahu ini semua salah Pi yang tidak memberi kepastian sebelumnya. Tapi semua Pi lakukan agar tidak mengecewakan Nong. Pi bisa mengerti. Pi akan memaklumi. Dan Pi yakin jika Nong sayang sama Pi juga. Karena jika Nong tidak suka, pasti Nong tidak akan berkenan Pi akan tinggal di Indo. Pi janji, Pi tidak akan melepaskan Nong. Pi akan menjadi cowok yang baik buat Nong Kopi. Di kamar sendiri, Kopi baru saja selesai mandi. Dan ketika hendak berganti baju, Kopi seperti biasa mengecek HP-nya. Dan ketika baru membuka, Kopi terkejut ketika melihat 10 panggilan tak terjawab pagi ini. Ternyata dari miminnya alias Bandrek. Kopi langsung membuka pesan WA-nya. Kopi terkejut ketika melihat pesan WA dari Bandrek. Lebih terkejut lagi ketika Kopi melihat pesan itu sudah terbaca. Ya, Kopi yakin Piti pasti yang membacanya. Kopi panik, Kopi takut. Tapi mengapa tadi Piti tak terlihat marah sedikit pun kepadanya? Kopi yang penasaran tak jadi ganti baju. Dia langsung menghampiri Piti yang baru selesai memasak. Pi, kenapa belum ganti baju, Nong? Oh, apa Nong mau nisek aku na sek in the morning? Dai, piyak maklia. Plau Pi, Nong men ke arai. Nong kotun, Nong udah ngecewain Pi. Ucap Kopi sembari menunjukkan HP-nya. Piti yang mengerti langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri Kopi. Lalu menggenggam kedua lengannya sembari tersenyum tampan pada poti Indonya itu. Nong Kap. Kap. Fang Didina, dengerin Pi baik-baik. Pi sudah tahu. Pi juga sudah mengira apa yang telah terjadi selama ini di belakang Pi saat kita tidak bersama. Pi tidak marah. Pi memahami. Pi memaklumi. Karena ini semua juga salah Pi yang sudah mengabaikan Nong dan tidak memberi kepastian. Tapi Nong tahu kan itu semua Pi lakukan untuk Nong. Kap, lalu apa Pi memaafkan Nong? Nenon Kap, teket tong sanja Kapi. Sanja alai Pi.
Nong cetatuk yang trap dari TV, temcai hikpai nong. Janji, nong sanja, nong akan lakukan apapun, asal Pi maafin nong. Kap, tapi Pi mau tanya dulu, apa nong masih menyukai nong Mimin? Jujurlah nong, Pi ingin kejujuran dari nong. Pi, nong memang tertarik sama Mimin, tapi itu sebelum Pi datang. Tapi sekarang nong hanya ingin bersama Pi. Nong tidak bermaksud menduakan Pi. Nong ingin setia, asal Pi tahu betapa senangnya nong saat Pi kembali sama nong. Nong masih sayang Pi. Pi percaya nong kan? Non Kap, Pi percaya nong, tapi Pi tidak percaya nong Mimin karena dia menyukai nong. Kalau Pi kurang yakin, nong akan lupakan dia. Bila perlu, nong akan blokir dia dan gak akan berurusan sama dia lagi. Mebelai nong, tidak perlu seperti itu. Pi ingin menjadi cowok yang baik. Pi ingin membuat cowok Pi merasa nyaman di dekat Pi. Pi tidak akan membatasi nong berteman dengan siapa saja. Silahkan, asal hanya berteman, tidak lebih. Pi hanya minta, lupakan dia. Lupakan yang telah terjadi bersamanya dan fokus ke hubungan kita berdua. Kita jalani semua dari awal. Kocai Mai? Cai Pi, nong akan lupakan dia. Kop Cai nah, ucap Kopi memeluk erat Piti. Kap, oh harum sekali cowok Pi. Tamai wah, Pi hayang kawin, hayu atuh sok. Hah? Alay wah, nong ngomong apa barusan? Lupakan, nong lapar, kelihatannya enak sekali. Cobalah nong. Aloy mat. Kau pun Kap. Keduanya pun makan bersama. Kopi lagi-lagi merasa bersalah, sekaligus dibuat kagum pada Piti. Piti benar-benar cowok idaman para boti. Sabar, penyayang, dan pemaaf. Kopi tidak rela jika cowok sepertinya jatuh ke tangan boti binal. Pria homo seperti ini langka dan hampir punah di muka bumi ini. Piti begitu berharga, Kopi tak mau menyia-nyiakannya. Sebisa mungkin Kopi akan menjaga hubungannya. Kopi harus melupakan Bandrek. Ya, Kopi ingin setia. Walaupun Kopi tak pernah menampik jika pesona Miminnya itu memang sungguh hot dan menggoda. Tapi Piti tetap saja satu-satunya lelaki pemilik hatinya. Malam hari kemudian, di Indo sendiri, di rumah Milk, mobil Mojito baru sampai dan di sana sudah ada Milk yang menyambut sembari menggendong Tuti. Oh, lihat nak, Daddy and Uncle S is coming. Daddy, ucap Milk sembari melambaikan tangan Tuti. Hai sayang, tuh, Daddy kangen. And I have something for you. Sini, Daddy gendong. Wih, apa nih? Thanks ya. Oh iya, ayo masuk. Kebetulan smoothies baru saja selesai masak. Oh, gue kangen banget masakan smooth. Udah lama gue selama di Thailand gak ngerasain masakannya. Mana anaknya? Tuh. Udah pada dateng. Pas banget, baru aja mateng. Lo habis mandi malam-malam? Pengantin baru mandi terus, ucap S yang suka menggoda. Apaan sih? Orang gerah habis masak. Daddy, apa itu? Tadi pas lewat ada mobil yang jual baju baby di pinggir jalan. Pas lihat unyu-unyu, jadi gue beli deh. Makasih Daddy. Sini Dedek. Daddy sama Uncle biar dinner dulu ya sama Papa ya. Ayo makan, mumpung masih panas. Silakan bro. Smooth, banyak banget. Kalau ada kopi pasti seneng nih. Ada teri kacang, ayam serundeng, sambal terasi. Apalagi nih? Iga balado, cakalang pete, sayur asem. Gue jadi bingung mau makan yang mana dulu. Bawel amat sih lo. Gue bingung Jit, enak semua. Ya cobain aja semua. Ucap Mojito yang membuat Milk dan smoothies geleng-geleng. Guys, telepon Besti. Oh iya, hampir lupa. Lagi ngapain ya si Kopi? Oh iya, cepat telepon Kopi. Barusan Bandrek ngechat gue. Bandrek? Si Miminnya itu? Tanya
namanya smoothies. Iya, dia selalu pantau kopi lihat gue. Ada-ada aja, emang gak ada homo lain apa? Bukannya dia cowok populer, kenapa masih ngarep cowok orang? Itulah cinta. Meski gue tahu lo dan Mujito menikah, tapi gue gak nyerah. Itu beda kasus, Milk. Kasusnya emang beda, tapi satu tujuan, sama-sama ingin merebut dan memperjuangkan cinta itu sendiri. Ucap Milk yang membuat Smooth tersipu dan Mujito geleng-geleng. Memanggil kopi. Es, lagi pada ngapain? Lihat nih, gue makan apa? Teri kacang. Wih, Smooth curang lo, giliran gue gak kumpul lo malah masak. Hoi, nanti kalau datang gue masakin lagi dah. Jangan ngambek, Besti. Ponakan gue ngapain? Bobo nih. Lo lagi di mana, Pi? Tanya Mujito. Gue mau ke pasar rakyat. Yang kemarinan kita gak jadi itu. Oh, gitu. Udah dulu ya, Piti manggil. Kap, Besti. Di Bangkok, malam ini di Bangkok sendiri, Piti dan Kopi baru saja sampai di pasar rakyat. Piti hendak membeli sesuatu untuk nantinya dibawa ke Indo. Dan malam ini, Piti dan Kopi pun mencari-cari barang yang dibutuhkan. Pasar rakyat itu terletak di pinggir jalan raya dan cukup ramai. Au, Pi, itu apa ya? Enak sekali kelihatannya. Oh, Meidai, Kap. Nipok, Kap. Nong tidak boleh. Itu babi sate. Oh, Nong kocai, Pi. Kopun, Kap. Nanti saja, Pi akan ajak Nong cari tom yam yang enak. Pulangnya. Oh, Kap. Kalau gitu, sekarang kita belanja dulu. Nong mau cari apa? Pi akan traktir Nong. Nong bisa pilih apa saja. Cingo. Cingdi. Oh, Nong gak pengen aneh-aneh, Pi. Nong pengen... Aha, Nong pengen beli kolor khas Thailand, Pi. Nong pernah lihat di seri-seri BL. Oh, Kap, itu boxer. Di sini ada boxer model yang biasa dipakai para petinju Muay Thai. Cai, Pi. Betul sekali. Nong pengen itu. Oh, ikut, Pi. Kap. Ah, nih Nong. Ini dia. Nong pilih saja. Pi, bagus-bagus, Pi. Nong beli 4 ya. 1 buat Nong, 1 lagi buat Mujito, es dan milk. Oh, beli saja 10 Nong. Serius, Pi? Serius. Kalau perlu, Nong Smooth juga Dedek kita belikan oleh-oleh. Itu di sana ada pakaian baby. Tapi kalau Nong Smooth, Pi bingung. Oh, dia beliin aja cemilan, Pi, sama Taiti. Pasti seneng. Kap. Piti dan Kopi pun shopping bersuka cita. Keduanya berbelanja sambil bercanda. Oh, Pi, penuh. Cukup, Pi. Kap, apa ada yang Nong mau lagi? Oh, Mai, kop cai, Pi. Tapi Nong haus. Nong pengen Taiti di seberang sana. Tapi kelihatannya ramai sekali. Oh, Kap, di sana Taitinya enak sekali, Nong. Gak heran selalu ramai. Nong tunggu di sini sebentar ya. Pi akan mengantri dulu. Oh, ya sudah. Nong lihat-lihat aksesoris gelang cowok ya. Kap, hati-hati, Pi. Kap. Kopi pun berjalan-jalan melihat stan aksesoris. Dan ketika dia melihat stan yang menyendiri di ujung sana, Kopi tertarik. Kopi pun berjalan melewati pinggiran jalan. Dan ketika hampir sampai, set, ceklek, ceklek. Kopi terkejut saat seseorang bermasker topeng memborgol kedua tangannya lalu menutup mulutnya dan memasukkannya dalam mobil. Lalu mobil pun jalan. Lepasin. Duai. Nih, Kun kekrai. Ployku. Ku bokwa ployku. Meow. Ploy. Kume ploy. Heh. Cuai duai. Tolong. Stop. Ku bokwa. Stop. Cowok bertopeng itu tetap diam dan terus menyetir dan membawa Kopi ke suatu tempat. Enggak. Gue berharap ini bukan lo. Jelasin lo siapa. Stop. Mobil pun berhenti tepat di jalan kecil yang di sebelah kanan dan kiri adalah sebuah pemakaman tua Thailand. Gila. Nih, Kun tong kanalai. Ployku.
Kumai ploy. Set. Kopi terkejut saat pria itu membuka topengnya. Mimin, loh